21. Erland layak menjadi manusia yang cerdik, dan dia membantu Shirley pada waktu yang tepat. Jamie sangat dermawan. Shirley, kamu bersama Jamie ibarat wanita cantik berpasangan dengan pahlawan, harus mengundangku saat pernikahan kalian. Diperkirakan kami akan menikah pada akhir tahun. Jamie sudah memberikan mas kawin dan biaya pertunangan dengan total 333.300 yuan. Katanya itu angka keberuntungan. Kami sudah membahas tentang bulan madu kami setelah menikah. Mungkin kami akan pergi ke Maladewa atau Jepang. Shirley tertawa. Biaya pertunangan sekitar 300.000 lebih ini termasuk yang terbesar di kota Seleton. Teman-teman sekelas gempar, ini sangat memuaskan rasa superioritas Shirley. Dia melihat Jensen lagi. Jensen tidak menginginkannya saat itu, sekarang dia tahu betapa cakapnya pria yang didapatkannya. Shirley dan Jamie. Jensen belum kembali selama 3 tahun dan tidak tahu tentang pernikahan kakak sepupu dengan Shirley. Ya, mereka sudah pacaran untuk waktu yang lama. Johan takut Jensen merasa tidak nyaman, dan menghela napas sambil berkata, tapi, kamu juga sudah menikah, jangan terlalu peduli. Jensen secara alami tidak peduli dengan sikap Shirley. Terus terang, mobil mewahnya saja senilai seluruh harta keluarga Jamie. Tapi yang membuatnya tidak senang adalah Jamie membeli cincin berlian seharga 100.000 yuan lebih, dan mas kawinnya juga 300.000 yuan lebih, tapi tidak punya uang untuk mengembalikan uang hutang pada kakek. Jensen, kamu tidak sukses di luar, lebih baik kamu kembali dan bekerja dengan Jamie, kakak sepupumu. Erland tiba-tiba berkata, kakak sepupumu sekarang menjadi kader di pemerintahan kota. Dikatakan bahwa dia akan dipromosikan menjadi wakil wali kota. Kalian bersaudara, wajar untuk saling membantu. Oh ya, aku sudah memanggilnya. Erland gendut, apa maksudmu? Teman sekelas sedang minum, mengapa kamu memintanya untuk datang? Johan tiba-tiba kesal. Memang kenapa? Ini hanya minum muatai. Erland mengerutkan kening. Menurutku, kamu hanya ingin menjilat pada Jamie. Kamu sudah seperti ini sejak kamu masih kecil, kamu memang anjing penjilat. Johan marah. Johan, masyarakat ini menertawakan orang miskin tapi tidak menertawakan prostitusi. Ya, memang kenapa jika aku menjilat pada Jamie? Lebih baik daripada kamu yang menangkap ikan setiap hari. Laki-laki yang ingin melakukan urusan besar bagaimana bisa tidak memiliki koneksi? Bisakah kamu mengandalkan Jensen? Untuk apa kamu berteman baik dengannya? Dia bahkan tidak bisa traktir makan. Karena pembicaraan sudah seperti ini, Erland sekalian saja buka kartu setelah meminum beberapa gelas arak. Ketika teman sekelas melihat ini, mereka bergegas mendamaikan, tetapi Shirley diam-diam mencibir. Kata-kata Erland membuatnya sangat senang. Jika ia bersama Jensen, bahkan dia tidak bisa mentraktir makanan, ini benar-benar membuat Jensen malu. Pada saat ini, seseorang telah memasuki restoran. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, dia mengenakan kemeja dan memiliki perut besar, tetapi saat ini dia minum alkohol, wajahnya merah, dan dia sempoyongan ketika berjalan. Oh, Jensen sudah kembali. Dia berteriak begitu dia masuk, duduk di samping Shirley, lalu dengan sengaja mencium pipi Shirley, seolah ingin membuat Jensen marah. Shirley dulu memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan Jensen. Dengan melakukan ini, Jamie memberitahu Jensen bahwa mantan orang yang menyukai MU sekarang adalah milikku. Aku menemani wali kota dan orang-orang dari Biro Perencanaan Kota barusan. Aku tahu sepupuku sudah kembali, jadi aku datang. Itu, kami di restoran seberang. Jamie takut orang lain tidak tahu bahwa dia sedang minum dengan orang penting. Kak Jamie sangat sibuk setiap hari. Erland menyanjung Jamie dengan menuangkan segelas muatai. Teman-teman sekelas lainnya diam-diam iri. Sebenarnya, biarpun Erland sedikit tidak tahu malu, tetapi dia mengatakan isi hati mereka. Ketika mereka sekolah, mereka masih bisa mengandalkan semangat, tidak takut pada siapapun, tetapi setelah lulus, kekejaman masyarakat telah mengalahkan mereka. Terkadang, mengenal orang penting akan memudahkan dalam melakukan sesuatu, jika bisa mendapatkan apresiasi dari orang penting. Tidak sulit untuk sukses. Kak Jamie ini rokok? Seseorang buru-buru memesan sebungkus rokok dan menyerahkan rokok itu kepada Jamie secara langsung. Jamie mengambil rokoknya, lalu melihat Jensen dan berkata, Jensen, sudah 3 atau 4 tahun tidak kembali.
Sepertinya hidupmu tidak terlalu bagus. Aku sudah bilang, pandai belajar bukan berarti punya kemampuan. Waktu kecil, ayahmu adalah orang terkaya di keluarga kita, dan dia sering membantu kami. Aku ingat bahwa uang sekolah anak-anak di keluargaku dan keluarga bibi kedua dibayar oleh ayahmu. Saat itu, kami berpikir, kenapa Jensen terlahir di keluarga yang sangat bagus, tapi sekarang sepertinya, hehe, nasib terbalik. Aku sekarang bisa menginjak kursi dan melihatmu dari tempat tinggi. Di mataku, kamu benar-benar bukan apa-apa. Oh ya, kita juga akan menikah. Shirley dulu orang yang menyukai MU, sekarang Jamie berbicara dengan arogan dan terlihat seperti bos besar. Melihat Jamie berbicara dengan keterlaluan, Erland buru-buru mendamaikan dengan berkata, Kak Jamie minumnya terlalu banyak, Jensen, kalian semua saudara, jangan dianggap serius. Saudara? Dia memenuhi syarat untuk menjadi kerabat aku? Aku akan menjadi wakil wali kota. Bagaimana dengan dia? Hanya pencari nafkah, aku rasa dia belum pernah melihat 100.000 yuan dalam hidupnya. Jamie tersenyum menghina, dari kecil sampai dewasa, kakek membandingkan dia dengan kami, mengatakan bahwa kami tidak berguna, dan dia yang paling hebat. Sekarang kakek berani mengatakan itu? Kakek tua itu memang pilih kasih. Sekarang rasakan. Kliniknya tidak bisa dibuka lagi, dan masih mempertahankan rumah leluhur, benar-benar sia-sia. Jamie, apakah kamu sangat membenci Jensen? Bukankah semua hanya urusan masa kecil? Kamu mengingatnya begitu lama, jangan lupa, kamu masih mengandalkan ayahnya Jensen untuk menyekolahkanmu, ketika kamu masih kecil. Apakah kamu makan lebih sedikit saat ayahnya Jensen beli makanan pulang? Johan juga minum moatai, dengan emosi berkata, dan kakekmu, jika dia tidak membayar hutang judi untukmu, kamu pasti sudah lama dibuang ke laut, dan kamu masih berteriak. Kentut? Apaan ini? Erland tiba-tiba menjadi pusing, dia menarik Johan dan berkata, Johan, kamu juga jangan bicara, dia mabuk, jangan dianggap serius. Bang! Jamie tiba-tiba memukul meja. Johan, kamu seorang rakyat biasa. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku? Percaya tidak, aku akan menghajarmu hingga mati dalam beberapa menit. Ayo, lihat siapa yang mampu menghajar siapa. Johan menendang kursi dan ingin menyerang. Namun, Erland buru-buru menariknya. Dia tahu bahwa Johan tidak minum terlalu banyak, dia dalam keadaan berani bukan karena pengaruh alkohol, dan Jamie benar-benar minum terlalu banyak, jika tidak, dia tidak akan mengatakan isi hatinya. Erland gendut, kamu juga melihatnya, dia seperti anjing gila yang memarahi orang, setelah memarahi Jensen, lalu memarahi ayahnya Jensen, bahkan kakeknya Jensen dimarahinya, bolehkah itu dianggap sebagai manusia? Johan marah. Kak Jamie benar-benar mabuk, untuk apa kamu perhitungan dengannya? Lihat dia tidak mabuk, tetapi pura-pura mabuk untuk mengutarakan isi hatinya. Erland gendut, aku paling benci orang yang tidak berbakti dalam hidupku, kamu lepaskan, aku harus memberinya pelajaran hari ini. Johan, kita semua tumbuh di kota yang sama, kamu terlalu berlebihan jika melakukan ini. Erland mengerutkan kening dan berkata, kamu harus tahu bahwa Jamie akan dipromosikan. Jika kamu berkelahi dengannya hari ini, apakah kamu memikirkan hari esok? Apakah kamu masih ingin hidup? Biarpun tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan anakmu. Kata anak, akhirnya membuat Johan sedikit sadar. Ya, menyinggung Kak Jamie tidak akan bernasib baik. Bersulang segelas anggur dan minta maaf saja. Siswa lain juga membujuk. Shirley mencibir sambil melihat teman-teman sekelasnya, perasaan tersanjung sangat menyenangkan. Episode 122. Kak Jamie, jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Erland tersenyum lagi pada Jamie. Dia sangat meremehkan Johan dan Jensen, orang impulsif seperti ini pantas saja miskin. Erland gendut, setidaknya kita juga sekelas. Awalnya hanya aku dan Johan yang minum di sini hari ini. Dia beranggapan aku sudah bertahun-tahun tidak kembali, jadi dia memanggil semua teman sekelas, dan kamu hebat sekali, memanggil Shirley dan Jamie, kamu ini sengaja, kan? Kali ini Jensen yang dari tadi diam pun akhirnya berkata, aku mengerti maksudmu, kamu ingin menjilat pada Jamie dengan merendahkan diriku, tapi menginjak teman sekelas demi menjilat orang lain, kamu tidak merasa malu? Jensen, apa yang kamu katakan? Erland marah. Kamu pasti tahu apa yang kukatakan.
Jensen berkata dengan dingin. Baik, kamu tidak tahu niat baik orang, kan? Erlan mengerutkan kening dan berkata terang-terangan, ya, aku ingin meminta tolong Kak Jaime untuk melakukan sesuatu, tetapi aku melakukannya untuk kebaikan kalian juga. Kalian semua melampiaskan emosi lewat mulut hari ini, bagaimana besok? Semua masuk penjara, dan kamu baik-baik saja. Setelah keluar dari penjara, tinggal bersembunyi di kota Asmenia, dan tidak ada yang akan terjadi, tapi bagaimana dengan Johan? Dia masih harus tinggal di kota Seleton, bagaimana dia menghadapi Kak Jaime? Jensen, bukan aku meremehkanmu, kamu hanya pegawai di perusahaan kecil. Apakah bisa dibandingkan dengan Kak Jaime? Mendengar hal itu, Jensen menjadi geram, ternyata benar kamu menganggap aku pegawai di perusahaan kecil, makanya kamu menjilat Jaime. Baik, aku juga beritahu kamu, aku bahkan pengangguran. Tiba-tiba, Jaime berbicara dengan linglung, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Menganggur? Jensen, kamu benar-benar semakin parah, aku akan dipromosikan, tetapi kamu menganggur. Atas dasar apa kamu membandingkan dirimu denganku? Aku beritahu kamu, rumah leluhur kakek, jangan pernah kamu berharap menjadi milik MU, itu milikku. Memandang kamu adalah kakak sepupu aku tidak akan menghajarmu, pergi sekarang juga. Jensen mengatupkan giginya. Beraninya kamu menyuruhku pergi. Jensen juga tiba-tiba berdiri, tetapi Jensen tidak bisa menahan diri lagi. Kalau tidak mau pergi, maka kebetulan sekali. Dia melangkah ke depan Jaime dan menamparnya. Tamparan itu begitu keras sehingga gigi Jaime berdarah, dan dia berteriak, kamu berani memukulku. Memang kenapa jika memukulmu? Memikirkan urusan kakek, Jensen emosi, dan menamparnya lagi, hingga Jaime berputar beberapa kali. Jensen, kamu gila. Erlan menahan Jensen dengan cepat. Tapi bagaimana dia bisa menahannya? Jensen mengangkat tangan kanannya dan membuangnya seperti sampah, lalu menendang dada Jaime dan mengeluarkannya dari restoran. Gedubuk. Kami menggelinding di jalan seperti labu air. Teman-teman sekelas semua kaget, mengetahui Jensen dalam masalah karena memukul Jaime, lalu Shirley berteriak, ada orang memukul orang, panggil polisi, panggil polisi. Di jalan, Jaime baru saja bangun dan berkata dengan marah, Jensen, habis kamu, aku seorang pejabat, kamu berani memukul seorang pejabat. Ada apa dengan pejabat? Kamu adalah kakak sepupuku, dan aku memberi pelajaran pada kakak sepupuku, ini tidak melanggar hukum. Jensen datang ke hadapan Jaime dalam beberapa langkah dan menendangnya. Kamu cari mati, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu dan memenjarakanmu selama 10 tahun. Penjara, aku ingin lihat apakah kamu memiliki kuasa untuk ini. Jensen menendang Jaime begitu keras hingga hidung dan wajahnya bengkak dengan darah di sekujur kepalanya. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Kakek sekarang menanggung hutangmu dan didatangi oleh rentenir setiap hari. Kamu malahan enak, makan makanan lezat dan minum arak, bahkan membayar 300.000 lebih sebagai mas kawin. Kamu sangat kaya, kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya pada kakek? Jensen semakin marah saat menghajar. Sejak kecil, kakek dan ayahnya sering membantu keluarga Jaime. Pria ini malahan melupakan budi mereka. Sial, lempar tulang ke anjing pun anjing akan mengibaskan ekornya untuk menunjukkan rasa terima kasih. Tidak, menggunakan anjing untuk menggambarkanmu, ini adalah penghinaan terhadap anjing. Mendengar omelan Jensen, Jaime hampir muntah darah, dia sudah hampir naik jabatan, malah dipukuli di jalan, gengsinya hampir hilang. Sejumlah besar orang berkumpul di jalan untuk menyaksikan keramaian dan berkomentar. Bukankah itu Jaime? Dia akan menjadi wakil wali kota. Itu Jensen dari keluarga Scott, itu urusan keluarga mereka, kita tidak boleh ikut campur. Jaime itu dipukuli dengan menggenaskan. Orang ini sudah sombong sejak kecil, dan dia melakukan segalanya. Sekarang dia naik pangkat dan semakin sombong, tidak ada yang bisa memberinya pelajaran, Jensen memberinya pelajaran, ini menyenangkan. Pada saat ini, sejumlah besar orang berjalan keluar dari restoran di seberang, semuanya mengenakan pakaian formal, dan mereka juga tertarik dengan keramaian di jalan. Wali kota Casper, kenapa kota Seleton kalian begitu kacau? Seorang pria yang tampaknya bukan pria biasa berkata. Wajah wali kota Casper sangat masam, kebetulan seorang pemimpin datang ke kota, dan kejadian ini muncul. Tiba-tiba, seorang pria di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, siapa yang dipukuli? Sepertinya aku baru saja melihatnya. Direktur, itu Jaime.
Yang memukuli dia seharusnya adalah Jensen, adik sepupunya. Jawab Wali Kota Casper. Jensen? Pria itu mengerutkan kening dan melihat Jensen dengan hati-hati, wajahnya berubah tanpa sadar. Pada saat ini, mobil polisi akhirnya tiba dan mengepung Jensen. Sudah berakhir, memukul orang di jalan bukanlah kejahatan ringan. Erland dan yang lainnya berseru, tampak panik, tetapi sebenarnya sedang bersorak. Namun, pada saat ini, seorang pria bergengsi berjalan keluar dan memandang polisi sambil berkata, "Aku khawatir ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Apakah orang ini mabuk dan membuat masalah, dan orang yang memukulnya seharusnya menghentikannya dari membuat masalah? Kamu siapa?" Polisi mengerutkan kening dan melihat pria itu. Wali Kota Casper bergegas mendekat, lalu membisikkan beberapa patah kata, dan setelah mengetahui asal-usul pria tersebut, polisi itu mengangguk, lalu melihat Jensen dan berkata, "Mengapa kamu memukul orang? Apakah orang ini mabuk?" "Ya, dia mabuk dan menjadi gila setelah memasuki restoran." Jensen segera mengangguk, lalu menjelaskan, "Aku sepupu orang ini. Untuk mencegah dia menyakiti orang lain, aku menghentikannya. Karena adik sepupu, maka lupakan saja. Tetapi masih perlu membuat transkrip masalah ini, kemudian lihat apakah orang mabuk itu setuju untuk berdamai, jika tidak, kami akan mencarimu lagi." Polisi mengangguk. Ini adalah urusan keluarga mereka sendiri. Tentu saja, sulit untuk ditangani. Selain itu, orang yang dipukuli mabuk, dan mungkin melakukan sesuatu yang berlebihan. "Wali Kota Casper, telepon saja aku jika ada apa-apa." Setelah itu, polisi pamitan dengan Wali Kota Casper dan membawa pergi orangnya. Pria di sebelah Wali Kota Casper berjalan ke depan dan menyapa sambil tersenyum, "Dr. Jensen, tidak apa-apa?" Jensen tidak mengenalnya, tetapi pihak lain baru saja membantunya. Dia mengangguk dan dengan sopan berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih." "Terima kasih apa, di tempat Tuan Besar Orlando, kamu bahkan mengobatiku, tapi benar, obat kamu benar-benar manjur." Direktur itu tersenyum. Jensen lalu sadar, tidak heran dia merasa kenal, ternyata pernah mengobatinya di tempat Tuan Orlando. Di pintu masuk restoran, Erland dan yang lainnya tercengang, tidak ada masalah setelah menghajar Jamie di jalan. Apalagi pria yang berbicara dengan Jensen itu memiliki latar belakang yang baik, lagi pula dia keluar bersama Wali Kota Casper, tapi ternyata Jensen mengenalnya dan sepertinya akrab. Mereka semua tercengang untuk sementara waktu. Episode 123. Wali Kota Casper mengajak pergi direktur dan yang lainnya. Dalam perjalanan, Wali Kota Casper bertanya dengan rasa ingin tahu, "Direktur, apakah kamu kenal Jensen?" "Tentu saja." Direktur memandang Wali Kota Casper penuh arti dan berkata, "Dr. Jensen adalah dokter yang hebat, dan telah mengobati Tuan Besar Orlando beberapa kali." Kata-katanya singkat, tapi membuat Wali Kota Casper kaget, karena dia juga tahu siapa Tuan Besar Orlando. Meski Jamie dipukuli dengan keras, Jensen masih belum hilang amarahnya, tetapi karena nama baik kakeknya, dia tidak memukulnya sampai mati. Setelah pulang ke rumah, rumah sangat ramai. Bibi dan kakek sibuk di dapur. Ada 7 atau 8 orang duduk di ruang tamu, makan biji bunga matahari dan menonton TV tanpa membantu di dapur. Seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia mengenakan setelan jas, dengan kancing kemeja yang tidak rapi dan rambutnya memakai wax. "Jensen, kamu sudah pulang." 2 gigi emas besar terungkap segera setelah dia berbicara, dan orang ini adalah pamannya Jensen, Andrew. Dia terlihat sopan. Sekarang jauh lebih tinggi, tetapi sedikit kurus. "Kerja di mana kamu sekarang? Kenapa tidak pulang selama 3 tahun lebih?" "Bekerja sebagai pegawai kecil di sebuah perusahaan." Jensen dengan malas mengatakannya, dia sangat tidak senang dengan paman sejak dia masih kecil. Paman dia sangat malas dan tidak pernah bekerja sejak dia menikah. Dia sering meminta bantuan keuangan dari kakek dan ayahnya. "Jensen, lebih baik pulang daripada menjadi pegawai kecil. Keluarga kita sekarang berkembang dan gajinya jauh lebih baik. Kakak sepupumu yang satu akan dipromosikan jabatannya, dan yang lainnya adalah manajer senior perusahaan Shoetown. Bukankah mengatur pekerjaan untukmu semudah membalikkan telapak tangan?" Bibi kedua yang duduk di depan TV juga bicara. Dia gendut, dengan beberapa gelang emas di pergelangan tangannya yang gemuk, dan dia tampak kaya. Bukannya dia sengaja meremehkan Jensen. Alasan utama adalah dalam keluarga Scott,
hanya Jensen yang belajar kedokteran dengan kakeknya sejak dia masih kecil, dan belajar hingga menjadi bodoh. Saat ini, orang-orang yang belajar kedokteran mengutamakan gelar keahlian dan profesor. Apa yang dijanjikan dari pengobatan tradisional seperti Jensen, sepertinya orang juga tidak akan terima dia jika melamar bekerja di rumah sakit. Bibi kedua, yang diinginkan perusahaan kami adalah orang yang pandai bicara, lihai dan cakap. Jensen benar-benar tidak cocok. Pada saat ini, adik laki Jaime, Silmi, menggelengkan kepalanya. Terlihat bahwa dia mengenakan setelan bermerek dengan jam tangan terkenal, dan dia terlihat seperti orang sukses. Kakak sepupu, bagaimana denganku? Katanya kamu ingin rekomendasikan aku pekerjaan. Jangan ingkar janji. Putri bibi kedua Maulvi tiba-tiba berkata, dia tidak terlalu tua, tetapi dia berdandan dan berpakaian norak. Jensen merasa sangat menjijikkan. Jangan khawatir, aku setidaknya juga manajer senior perusahaan Shoetown. Apa yang aku janjikan pasti akan aku dilakukan. Silmi acuh tak acuh. Bagus sekali. Maulvi tersenyum senang, aku dengar perusahaan Shoetown adalah anak perusahaan Grup Dorchane dan Grup Dorchane adalah perusahaan yang terdaftar, gajinya sangat tinggi. Banyak teman sekelas aku yang ingin bekerja di perusahaan Shoetown setelah lulus, tetapi tidak ada koneksi. Perusahaan ini bergerak khusus dalam industri makanan laut di kota Seleton, dan didukung oleh Grup Dorchane dapat dikatakan perusahaan berpotensi, dan manajer umumnya tentu saja adalah jabatan keren. Silmi masuk melalui koneksi, dia menjilat atasan, dan akhirnya menjadi manajer umum dan dianggap sukses juga. Kakak sepupu Jensen dulu memang hebat, tapi sekarang biasa saja. Sebaliknya, Maulvi sedikit memandang rendah Jensen. Dia melihat Jensen memakai pakaian olahraga, dan dia kembali dengan tangan kosong padahal jarang pulang. Ini menunjukkan bahwa hidupnya sangat buruk. Silmi, kamu sangat hebat, mengapa tidak membayar kembali hutang uang kepada kakek? Jensen tiba-tiba mengatakan sesuatu, menyebabkan ruang tamu sunyi seketika itu juga. Wajah paman dan bibi kedua agak masam, paman berkata datar, Jensen, bagaimana kamu berbicara? Bukankah menurut kalian aku tidak berguna, aku tidak punya uang, dan aku tidak sebaik Silmi? Jika dia begitu hebat, mengapa tidak membantu kakek? Ketika aku kembali, aku melihat pakaian yang dikenakan kakek sama seperti 5 atau 6 tahun yang lalu. Di sisi lain, paman mengenakan setelan bermerek dan bibi kedua juga penuh dengan gelang emas. Jika kalian menjual barang ini, bisa membayar kembali hutang kalian pada kakek. Jensen berkata dengan santai. Jensen, kamu sudah cukup, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Silmi segera menunjukkan kewibawaan sebagai manajer umum. Haha, apakah kamu masih tahu malu setelah meminjam uang tanpa membayarnya kembali? Jensen tidak memberikan muka sama sekali. Semua orang marah, tetapi pada saat ini, kakek berjalan keluar membawa makanan dan tersenyum. Sudah, jangan bertengkar, ayo makan. Ayah, lihat apa yang dikatakan Jensen, tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua. Paman masih tidak senang. Jensen masih kecil, jangan terlalu perhitungan, ayo makan, jangan membicarakan hal lain. Kakek bersifat jujur dan memanjakan anak, dia tidak menyalahkan paman, tapi dia juga tidak mengomeli Jensen. Paman dan yang lainnya semua duduk dengan wajah muram. Keluarga itu mulai makan mengelilingi meja makan sambil mengobrol, tapi kebanyakan dari mereka membicarakan Silmi. Sebaliknya, Jensen terasingkan, dia tidak cocok dengan mereka. Ayah, rumah leluhur itu juga harus ditangani. Orang-orang dari grup Smith sudah datang, selama kita menjual rumah leluhur, mereka akan memberi kita 2 juta yuan. Setelah menuangkan segelas anggur untuk kakek, paman tiba-tiba tersenyum sambil berkata. Sebenarnya, harta mereka sudah dibagikan dari dulu, 4 bersaudara itu semua memiliki tanah dan rumah sendiri, tetapi paman dan bibi kedua telah menjual tanah mereka, sekarang mereka mengincar rumah leluhur lagi, karena ingin mendapatkan lebih banyak uang. Kakak, apa urusanmu dengan rumah leluhur ayah? Itu kebebasannya untuk menjualnya atau tidak? Bibi Sofia mengerutkan kening. Adik, lokasi jelek itu sudah sangat sulit untuk dijual seharga 2 juta. Itu juga karena aku memiliki koneksi. Begini saja, biar aku bicara dengan mereka lagi. Mereka seharusnya bersedia membeli seharga 3, bukankah bagus jika kita bagi uangnya bersama? Paman terus membujuk.
Mendengar pembagian uang, mata bibi kedua juga menjadi cerah. Itu hanya rumah tua yang rusak, 3 juta tidak sedikit, setiap keluarga bisa mendapatkan banyak uang. Keluarga Scott juga dianggap sebagai keluarga besar. Ada catatan dalam silsilah, generasi pertama leluhur menjabat sebagai pejabat, dan keturunan mereka makmur setelah pensiun dan pulang bertani, anak cucu hidup makmur, jadi ada banyak keturunan dari anak cucu. Dengan 3 juta, setiap keluarga bisa mendapatkan ratusan ribu yuan. Siapa yang tidak senang? Melihat hati semua orang tergoda, Paman diam mencibir. Faktanya grup Smith membayarnya 10 juta untuk rumah kuno itu. Tidak. Kakek menolak mentah-mentah. Rumah leluhur ini adalah aula Singlin peninggalan leluhur. Dulunya untuk menyelamatkan dan menyembuhkan orang. Ini juga merupakan aula pengobatan leluhur kita yang terkenal di desa. Di sana penuh dengan barang peninggalan leluhur dan tidak bisa dijual sama sekali. Ayah, rumah leluhur itu memang aula Singlin, tetapi kamu bisa memindahkan tempat itu, dan sekarang semua anggota keluarga setuju untuk menjualnya, hanya perlu persetujuanmu. Bukankah kamu sama saja menentang semua orang? Paman cemas. Pokoknya, tidak akan dijual, sama sekali tidak ada kompromi. Kakek tidak bisa menang berdebat dengan paman, dan hanya bersikeras, meskipun dia jujur, begitu dia bertekad, 9 sapi pun tidak dapat menariknya kembali. Benar-benar kuno. Paman dan bibi kedua saling memandang, hati mereka penuh emosi. Ayah, kakek ketiga juga menyetujui masalah ini, dan semua orang di keluarga besar juga setuju, kamu tidak bisa mengambil keputusan terakhir sendiri. Besok, kakek ketiga akan meminta semua keluarga Scott berkumpul di rumah leluhur untuk ritual penghormatan leluhur. Paman tiba-tiba berkata. 24. Orang yang disebut kakek ketiga ini sebenarnya bukan anggota keluarga utama, melainkan adik sepupu dari ayahnya kakek Herman, tapi senioritasnya lebih tinggi dari kakek Herman. Dalam keluarga, tidak ada yang berhak membantah kakek Herman, tetapi kakek ketiga bisa. Apa yang tidak diduga kakek Herman adalah bahwa putranya benar-benar memberitahu kakek ketiga tentang hal itu. Paman, boleh saja kalau mau jual. Pada saat ini, Jensen berbicara tiba-tiba. Lihat, Jensen yang bisa melihat dengan seksama dan pandangannya jauh ke depan. Paman tersenyum tiba-tiba, beranggapan bahwa Jensen membantu mereka. Dia tahu kakek Herman selalu memanjakan Jensen, kata-kata Jensen sangat membantu. Jensen, ayahmu juga memiliki bagian di rumah leluhur ini. Di awal pembagian tanah, ayahmu tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana kamu bisa? Sofia langsung cemas. Bibi, jangan panik. Jensen menenangkan, lalu memandang Pak D dan yang lainnya. Tentu saja tidak apa-apa jika mau dijual, tetapi semua uang dari rumah leluhur harus disimpan untuk kakek. Kalian tidak bisa mendapatkan 1 sen pun. Memang siapa kamu? Tiba-tiba semua orang marah, Jensen ini sengaja membuat masalah. Ladang dan rumah yang kakek berikan kepada kalian saat itu, kalian menjualnya sendiri, dan sekarang kamu mengincar rumah leluhur kakek lagi. Apakah kalian masih memiliki hati nurani? Jensen menegur, dan jika menyangkut latar belakang keluarga, siapa di antara kalian yang tidak lebih baik dari kakek? Tetapi, ketika kakek dalam kesulitan, siapa yang membantu? Paman dan bibi kedua sama-sama berwajah gelap, tetapi mereka tidak bisa menyangkalnya. Diam-diam bibi Sofia merasa senang, menyadari bahwa Jensen akhirnya tumbuh dewasa. Lagi pula, Jensen tidak pernah terlibat dalam hal seperti itu sejak kecil. Baik, kita bicarakan tentang rumah leluhur besok. Tiba-tiba, Paman tidak peduli lagi dengan masalah ini membuat bibi kedua sangat terkejut. Sebenarnya, Paman mencibir di dalam hatinya. Dia tahu kakek Herman kekurangan uang, dan dia diam-diam memanggil orang mendatangi dia. Selama ada keributan besar dan memaksa kakek Herman untuk mengembalikan uang, kakek terpaksa menjual rumah leluhur dengan patuh. Dia mengusulkan ide ini ke grup Smith, dan grup Smith sebagai perusahaan besar di Asmenia dapat menangani masalah ini dengan ujung jari mereka. Jensen, kamu sudah hebat ya, aku mengingatkanmu bahwa gunung dan sungai akan bertemu suatu saat, ketika kamu tidak sukses di kota Asmenia, begitu kamu kembali, kamu akan lebih sulit hidup di kampung halamanmu. Silmi meneguk arak dan berkata dengan maksud tersembunyi, Jensen berani membantah ayahnya sebelumnya, ini membuatnya merasa sangat kesal. Keluarga bibi kedua tiba-tiba mencibir dan tidak berbicara.
Jensen melihat sanak saudara ini, tiba-tiba hatinya sangat sakit, dan diam-diam dia menghela napas. Ayah, maafkan aku, saudara-saudaramu ini, aku benar-benar tidak suka. Silmi, sekarang kamu manajer senior perusahaan Shoetown, Jensen berkata dengan enteng. Ya, aku punya keputusan akhir untuk seluruh perusahaan Shoetown. Silmi mengangguk bangga. Perusahaan Shoetown sepertinya anak perusahaan grup Dorchane. Tanya Jensen lagi. Tidak disangka, kamu tahu banyak. Grup Dorchane adalah salah satu grup terbesar di Asmenia. Seberapa baik gaji karyawan di anak perusahaannya, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang itu. Ketika Silmi melihat Jensen menanyakan hal itu, tentu saja dia menceritakan asal-usul perusahaan Shoetown agar Jensen iri. Hehe, manajer umum perusahaan Shoetown sangat bergengsi. Percaya tidak? Aku bisa membuatmu dipecat dari jabatanmu sebagai manajer senior hanya dengan satu panggilan telepon. Setelah Jensen selesai berbicara, dia langsung memutar telepon. Setelah beberapa saat, terdengar suara di seberang telepon, Kak Jensen, angin apa yang membawamu ke sini? Kenapa telepon aku? Tuan Muda Niko, apakah grup kalian punya anak perusahaan bernama perusahaan Shoetown? Dan manajer senior mereka bernama Silmiska? Oh, aku akan memeriksanya. Kalau sudah ada hasilnya, langsung pecat manajer senior ini. Aku berutang budi padamu. Setelah penjelasan, Jensen menutup telepon. Sebenarnya, semua adalah kerabat, Jensen tidak ingin merusak masa depan orang lain, tetapi dia tidak tahan lagi dengan keluarga pamannya. Silmi dan yang lainnya tercengang ketika melihat Jensen menelepon. Lalu mereka semua menggelengkan kepala dan tertawa. Jensen ini terlalu banyak menonton acara TV, kan? Menganggap dirinya sebagai bos besar, bisakah dia memecat Silmi hanya dengan satu panggilan telepon? Kakak sepupu Jensen, kamu baru saja menelepon dan mengatakan bahwa kamu berhutang budi pada seseorang, seberapa besar hutang budimu? Bahkan Maulvi yang tidak pernah terjun ke masyarakat pun menganggap Jensen konyol. Di mana teleponnya? Mengapa tidak ada yang telepon? Bibi kedua pura-pura menunggu telepon, dan terus bertanya pada Jensen. Hahaha. Setelah menunggu lama, mereka akhirnya tidak bisa menahan tawa. Sebagai manajer senior perusahaan Shoetown, Silmi memiliki keputusan akhir di kota Seleton. Tidak ada yang bisa mengendalikan tempat kerjanya, bahkan wali kota pun tidak bisa. Bagaimana Jensen bisa mengubah karirnya dengan satu panggilan telepon? Kring-kring. Tetapi pada saat ini, telepon berdering tiba-tiba. Suasana langsung aneh. Tidak akan kebetulan seperti itu, kan? Hehe, kalian terlalu banyak berpikir, biar aku beritahu, ingin mencabut posisiku, hanya Dewan Direksi Grup Dorchane yang bisa melakukannya. Tapi, aku telah bekerja untuk Grup Dorchane selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat Dewan Direksi. Jensen hanya orang biasa, itu bahkan lebih mustahil. Silmi melirik telepon, dan ketika dia melihat nomor yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu nomor telepon atasannya, tetapi bukan atasannya yang meneleponnya sekarang. Silmi, Dewan Direksi sudah memutuskan untuk memberhentikan kamu dari posisi manajer umum perusahaan Shoetown. Kamu bisa datang ke kantor pusat Shoetown atau tidak pergi langsung ke grup Dorchane Pusat untuk menangani prosedur pengunduran diri yang relevan. Ketika Silmi menjawab panggilan itu, tiba-tiba terdengar suara berwibawa, ini membuat Silmi ketakutan. Dia berteriak, tunggu, siapa kamu? Kamu palsu, kan? Sangat disayangkan, pihak lain telah menutup telepon, dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan lebih banyak. Paman dan bibi kedua juga melihat ada yang tidak beres, karena tidak butuh waktu lama bagi Jensen untuk menyelesaikan panggilan telepon, dan kemudian Silmi benar-benar dipecat. Apakah itu kebetulan atau lelucon? Silmi, jangan gugup, aku kira anak ini yang meminta preman untuk menakut-nakuti kamu. Bukankah kamu akan tahu jika kamu menelepon bos kamu, saran bibi kedua. Silmi menghela napas lega dan dengan cepat menelepon, lalu dengan cemas berkata, halo direktur, aku baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa aku dipecat oleh grup Dorchane, menurutmu? Jangan ungkit lagi, aku juga dipecat. Dan pihak lain menyebut namamu, Silmi, apakah kamu menyinggung seseorang? Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu sekarang, aku harus pergi ke Dewan Direksi untuk bertanya dengan jelas, jika kamu melibatkan aku dalam masalah ini, kamu pasti akan mati.
Pihak lain menutup telepon dengan dingin. Buk. Silmi akhirnya jatuh dari kursi, wajahnya pucat. Jika yang sebelumnya adalah lelucon, bagaimana dengan direktur? Dia adalah direktur yang mempromosikannya. Sekarang, bukan hanya dia, bahkan jabatan direktur Shoetowon itu tidak terjamin, jadi kemungkinan besar dia memang sudah dipecat. Menjadi manajer umum Shoetowon sangatlah membanggakan baginya, berapa banyak orang yang menyanjung dan menjilatnya. Tapi, semuanya hilang sekarang. Dia melihat Jensen tiba-tiba, apakah itu benar karena satu telepon dari Jensen? Bang! Ketika semua orang tidak mengerti, pintu tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian banyak orang yang galak dan jahat masuk. Salah satunya adalah Hilton kemarin, tapi hari ini bukan dia yang memimpin, tapi pria kekar yang botak. 25. Pria botak ini berusia sekitar 40 tahun, berotot kuat, berwajah seram dan ada beberapa bekas luka di kepala botaknya. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa dia dipanggil Tiger. Dia adalah bos bawah tanah di kota Seleton. Dia mengimpor barang secara ilegal di wilayah medan perang beberapa tahun yang lalu. Setelah kembali, dia mengambil alih wilayah kota Seleton dengan cara yang kejam. Tiger menggigit sebatang rokok, melihat sekeliling kerumunan, lalu mengambil bir di atas meja dan meminumnya. Semua orang terkejut, dan wajah Bibi Sofia memucat karena terkejut. Bahkan paman yang tahu alasan pihak lain datang pun tetap terkejut. Siapa yang namanya Herman? Setelah Tiger menghabiskan sebotol Moatai sekaligus, dia tiba-tiba berkata dengan datar. Meskipun suaranya tidak keras, tetapi untuk beberapa alasan, semua orang terpana, dan tidak berani bicara. Aku. Herman mengertakkan gigi dan maju. Kudengar kamu berhutang 1 juta yuan padaku. Tiger melihat ke atas dan ke bawah Herman dan tersenyum sambil berkata, kamu tahu apa nasibnya orang yang berutang uang padaku? Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu muka, aku termasuk sudah membina hati dan jiwa sekarang. Jika ini terjadi di masa lalu, aku tidak akan mengatakan apapun, hanya akan mengambil 2 jari tanganmu dulu. 1 juta. Wajah Herman berubah drastis. Bukankah 500.000 yuan? 500.000 yuan itu kemarin. Tiger dengan cuek berkata, oh ya, hari ini, tidak peduli alasan apapun, aku harus menerima uang 1 juta yuan ini, jika tidak, semua orang di sini harus meninggalkan 1 jari. Hiks. Mendengar itu, Malvi mulai menangis. Kakek Herman mengerutkan kening, 1 juta dan harus hari ini, bagaimana ini mungkin? Dia dengan cepat berkata, 1 juta terlalu banyak, bisa kasihkah tenggang waktu selama beberapa hari? Tenggang waktu ya? Oke bisa. Tiger melihat Malvi dengan kejam. Aku akan membawa gadis ini pergi. Kamu akan menebusnya dengan uang besok, tetapi aku tidak menjamin apa yang akan terjadi padanya malam ini. Ibu. Melihat Tiger memandangnya, Malvi yang sebelumnya sombong pun bersembunyi di belakang bibi kedua dengan ketakutan, dan bibi kedua memandang kakek Herman dengan sikap menyalahkan. Ayah, lihat orang yang kamu provokasi. Bibi Sofia tiba-tiba dengan marah berkata, jangan salahkan ayah, ini hutang judi yang seharusnya dibayar oleh Jaime. Ayah hanya berinisiatif membantunya membayarnya kembali. Jika ingin menyalahkan, salahkan Jaime. Tidak peduli siapa itu, bagaimana kamu bisa membayar 1 juta yuan ini? Ayah, pikirkan cara. Bibi kedua tidak berani menyalahkan Jaime, jadi dia terpaksa mengincar kakek Herman. Ayah, aku pikir begini saja. Lebih baik menjual rumah leluhur, jadi kamu punya uang untuk membayarnya. Paman Andrew melihat bahwa waktunya sudah tepat, dan dia dengan cepat berkata kepada kakek Herman, dia juga diam senang, bukankah orang tua ini keras kepala, dia dicari oleh rentenir ke rumah, lihat masih bisa keras kepala berapa lama. Rumah leluhur? Kakek Herman mengerutkan kening. Harta berharga yang kita punya hanya rumah leluhur, kalau tidak, bagaimana bisa kita membayar 1 juta yuan, kata paman. Kakek Herman ragu-ragu, dan akhirnya menghela napas berkata, begini saja, beri aku 1 hari, besok, aku akan mengantarkan 1 juta yuan ini, bagaimana? Kakek Herman, kamu juga orang terkenal di kota, baik, aku akan mempercayamu lagi, tetapi yang terbaik adalah tidak mempermainkanku lagi, jika tidak, masing-masing dari kalian akan meninggalkan 5 jari. Tiger tidak menolak. Mereka semua dari kota yang sama, tidak ketemu di sini maka akan ketemu di sana.
Terlebih lagi, dia tahu bahwa kakek Herman tidak akan kabur sama sekali. Melihat bahwa masalah telah diselesaikan, paman menghela napas lega, hanya tinggal menerima uang. Jensen menyaksikan adegan ini dengan dingin dan hampir ingin menampar wajah pamannya. Dia tahu paman dan Tiger pasti saling kenal. Ironisnya, paman yang meminjam uang dan kakek yang mengembalikannya. Paman bukan tidak punya uang untuk membayar kembali, anaknya saja telah menghabiskan 300.000 lebih untuk menikah. Ayo pergi. Pada saat ini, Tiger memimpin kerumunan untuk pergi. Hilton dan yang lainnya mencibir, dan mengambil beberapa botol bir untuk diminum sambil berjalan. Tunggu. Tapi sebelum mereka berjalan keluar pintu, suara Jensen terdengar. Teriakan ini juga membuat kedua bibi dan yang lainnya ketakutan, akhirnya bisa mengusir binatang jahat itu. Untuk apa Jensen memanggilnya? Jangan sampai bertindak bodoh karena terbawa emosi. Hutang kakekku tidak perlu dibayar besok, aku akan membayarmu sekarang. Jensen berjalan ke depan dan memandang Tiger dengan ringan. Semua orang terkejut, bayar sekarang? Ini 1 juta yuan, bagaimana mungkin Jensen sanggup membayarnya? Nak, kamu tidak mempermainkanku kan? Kamu harus tahu, waktuku sangat berharga. Jika kamu mempermainkanku, kamu akan menderita. Tiger menyeringai. Waktuku juga berharga, Jensen berkata santai. Setelah paman mendengar ini, dia diam-diam mencibir. Jensen hanya shock. Apa betul menganggap 1 juta yuan masalah sepele? Lihat bagaimana dia membayarnya nanti. Laporkan nomor kartu bank kamu. Jensen melanjutkan, dan Tiger memandang Jensen dengan heran, tetapi tetap melaporkan nomor kartu bank. Jensen segera menelepon pembunuh panah dan meminta panah untuk membantu transfer uang. Pada saat yang sama, Tiger menerima pesan di ponselnya. Dia membukanya dan melihat bahwa memang ada transfer 1 juta yuan. Wajahnya diam-diam berubah, anak ini benar-benar punya 1 juta. Namun, dia juga berpura-pura tidak melihat informasi di telepon, dan langsung menghapusnya, dan berkata, di mana 1 juta yuan? Mengapa belum transfer? Ini keterlaluan, benar-benar preman. Jensen sebenarnya juga melihat gerakannya tadi, mengetahui bahwa orang ini ingin menghilangkan bukti dan berdebat, para preman ini benar-benar tidak memiliki integritas. Keluarkan ponselmu, aku akan transfer lagi padamu. Jensen berkata dengan dingin dan menyuruh Tiger meletakkan ponsel di atas meja untuk mencegahnya menggunakan trik. Baik. Tiger baru saja mendapatkan 1 juta yuan, jadi tentu saja tidak ada alasan untuk tidak setuju, dia segera meletakkan ponsel di meja. Jensen membuat panggilan telepon lagi, dan kali ini, ponsel Tiger menunjukkan bahwa 1 juta yuan telah masuk. Bagaimana, dua pihak sudah tidak saling berhutang? Kata Jensen dengan dingin. Dua pihak sudah tidak saling berhutang. Tiger mengangguk puas, dia hanya meminjamkan 100.000 yuan, dan dia menerima lebih dari 2 juta yuan, masih tidak puas apa? Paman Andrew tercengang, Jensen, benar-benar punya 1 juta yuan? Hanya saja, jika masalah ini diselesaikan, lalu bagaimana dengan rumah leluhur besok? Ketika Tiger hendak pergi dengan para preman, Jensen berkata dengan santai, hutang kakekku padamu sudah selesai, sekarang saatnya menghitung hutang kita. Tiger ingin pergi, setelah mendengar kata-kata Jensen, dia tidak bisa menahan perasaan geli dan berkata, aku tidak tahu hutang apa yang kita miliki. Tidak banyak, beberapa botol bir, termasuk botol yang kamu minum sebelumnya. Itu mudah, aku akan memberimu 200.000, cukup untuk membeli sekotak. Maaf. 1 botol arak keluarga Scott aku bernilai 1 juta yuan, kalian mengambil total 5 botol, kamu harus membayarku 5 juta yuan. Suara Jensen sangat dingin, orang-orang ini berani menindas kakeknya, mari kita lihat siapa yang menindas siapa. 1 juta yuan sebotol? Semua orang tercengang, bir apa yang begitu mahal? Ekspresi kakek Herman dan Bibi Sofia berubah drastis, memprovokasi Tiger seperti ini, hati-hati bencana akan datang, karena Tiger adalah preman yang tidak takut mati, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Benar saja, Tiger tersenyum dengan sangat kejam. Dia pernah hidup di wilayah medan perang, pernah bekerja sebagai tentara bayaran, membunuh orang seperti memotong daun bawang. Untuk pertama kalinya, dia melihat seseorang yang berani melecehkannya. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa pemuda ini berani atau idiot. Boleh, 5 juta, kan? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki nyawa untuk mengambilnya.
Sebuah belati muncul di tangan Tiger dengan kilauan berbahaya. Orang-orang yang pernah hidup di wilayah medan perang tidak akan berbaik hati ketika menyerang dengan belati. Jika tidak berhasil menusuk lawan, mereka tidak akan memasukkan kembali belatinya. 126. Namun, belati yang baru saja Tiger mainkan mengeluarkan gerigi pada mata belati. Jensen telah melangkah ke depan. Hanya sedikit mencubit pada pergelangan tangan Tiger, belati itu pun jatuh ke tanah. Kemudian, jarum perak muncul di tangan Jensen, dan dia tancapkan ke lengan, lalu paha Tiger. Aduh! Rasanya sepertinya terkena jurus sentuhan kematian. Tiger yang tinggi dan kekar itu pun dihantam ke tanah dan menjerit kesakitan. Tiger merasa seolah-olah tulangnya patah, ototnya terpelintir, dan seluruh tubuhnya kesakitan yang sangat tidak tertahankan. Perlu diketahui, Tiger tertembak pada awal tahun. Saat itu dia berada di alam liar dan tidak ada tindakan medis sama sekali. Namun, dia mengeluarkan peluru itu dengan belatinya. Saat itu dia tidak berteriak, tidak peduli betapa sakitnya itu. Namun sekarang, dia berteriak begitu keras yang menunjukkan betapa sakitnya itu. Tidak ada yang tahu kalau Jensen menancapkan jarum peraknya ke titik sakit dan titik mati rasa di tubuh Tiger. Rasa sakit ini menjalar ke seluruh tubuh dan sangat merangsang saraf-saraf. 5 juta yuan, membayar atau tidak? Jensen membawa sebuah kursi dan duduk di depan Tiger. Para gangster itu ketakutan dan membatu di sana seketika. Kakek Herman dan Bibi Sofia terkejut. Mereka tahu bahwa Jensen menggunakan teknik akupuntur, tapi mereka tidak mengerti sama sekali. Ini menunjukkan kalau keterampilan medis Jensen berada di atas mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak membayarnya. Semakin lama, otot dan tulangmu akan melintir. Bahkan jika kamu menjadi pecundang sekalipun. Jensen berkata dengan santai, dengan perilakumu seperti ini, aku pikir kamu telah menyinggung banyak orang di tahun-tahun ini. Saat kamu menjadi pecundang, musuhmu akan menjagamu dengan baik. Siapa kamu sebenarnya? Kata Tiger agak ketakutan. Di saat muda Tiger mengembara di perbatasan wilayah medan perang. Dia tahu kalau ada banyak ilmu sihir aneh di sana yang dapat membuat orang secara tidak sadar dibodohi. Kemudian, saat nasibnya begitu buruk, bahkan saudaranya juga ikut dibodohi. Saat saudaranya meninggal, penampilannya sangat menyedihkan. Ilmu sihir yang digunakan sangat mirip dengan cara yang digunakan oleh Jensen. Aku adalah seorang dokter, kata Jensen. Hati Tiger pun terkejut, dokter? Dokter bisa menyembuhkan orang, tapi dokter juga bisa membunuh orang? Oh ya, aku peringatkan padamu lagi. Sakit seperti ini makin lama akan makin sakit. Bahkan terkena hembusan angin pun akan terasa sakit. Rasanya seperti seluruh tulang di tubuhmu dipukul oleh palu, ujar Jensen lagi. Akan aku bayar. Akan aku bayar. Tiger pun buru-buru berteriak, lalu menyuruh bawahannya untuk mentransfer uangnya. Meskipun dia terbiasa hidup di ambang kematian, tapi pada titik tertentu, dia mengira kalau dirinya tidak takut dengan kematian, tapi tidak takut mati bukan berarti takut menderita, terlebih penderitaan yang ekstrim. Saat melihat bunyi pesan yang masuk di ponselnya, Jensen mengangguk dan berkata, terima kasih untuk uangnya. Ingat, ini uang bir. Nanti kamu tidak boleh melakukan balas dendam. Aku tidak berani. Kata Tiger benar-benar ketakutan. Dia tidak takut dengan orang biasa, bahkan dengan tentara bayaran yang membawa senjata pun tidak takut, tapi dia takut dengan ilmu sang dokter yang misterius ini. Kalau begitu aku akan mengantarkan kalian. Jensen mengambil kembali jarum peraknya dari tubuh Tiger, lalu menarik Tiger untuk pergi dan meninggalkan orang yang di dalam ruangan dengan kebingungan. Di luar ruangan, Jensen berjalan di depan Tiger dan orang-orangnya berjalan di belakang. Seolah-olah mereka sedang berjalan biasa. Tiger melihat bayangan punggung Jensen berulang kali dan dia memikirkan segalanya tentang Jensen, tapi di dalam ingatannya, Jensen seperti orang yang biasa saja. Hanya saja, bagaimana orang biasa bisa melakukan hal kejam seperti tadi? Bos Tiger, kenapa tidak kita? Hilton membuat gestur tangan yang jahat pada Tiger. Bodoh sekali kamu. Jangan buat aku terbunuh. Tiger pun menampar Hilton, membunuh dokter misterius seperti Jensen dengan cara halus pun mungkin Jensen akan segera tahu sebelum tangannya bergerak untuk membunuhnya. Tiger, kamu pasti pernah melukai paru-paru kirimu?
Setelah berjalan di trotoar, akhirnya Jensen menghentikan langkahnya. Bagaimana kamu tahu? Wajah Tiger berubah. Awalnya dia tertembak beberapa kali, peluru di bagian lain pun dia ambil sendiri dari tubuhnya. Hanya bagian lobus paru yang tidak berani dia otak-atik. Selain itu dia tidak pernah menemukan hal serius beberapa tahun ini. Yang paling mengejutkan adalah dia tidak pernah membahas hal ini pada siapapun. Bagaimana Jensen bisa tahu? Sudah kubilang, aku ini dokter. Jensen berkata dengan santai, akan kuberitahu berita yang baik dan yang buruk. Mana yang ingin kamu dengar? Berita yang baik saja. Tiger merasa kalau dalam keluarga Scott mungkin Jensen adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Berita baiknya adalah peluru yang tertanam diterima baik oleh tubuhmu. Tidak ada penolakan. Tidak heran beberapa tahun ini aku merasa nyaman saja. Dr. Jensen. Bagaimana dengan kabar buruk? Sayangnya, karena pengaruh aliran darah, peluru itu berenang dan bergerak melaju ke bagian jantungmu. Dalam waktu 3 tahun, kamu akan mati karena serangan jantung. Dr. Jensen, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Tiger itu sangat ketakutan. Bahkan dia juga agak merasa kalau beberapa tahun terakhir jantungnya merasa sangat tidak nyaman. Sayangnya, jika kamu sejak dulu sudah mencariku, aku bisa mengambil peluru itu untukmu. Namun sekarang sudah sangat sulit. Aku hanya bisa memberimu satu teknik pijat. Jika kamu bersikeras melakukannya tiap hari, mungkin kamu bisa mencegah agar pelurunya tidak mengalir mengikuti arus darah dan masuk ke jantung, kata Jensen dengan santai. Terima kasih, Dr. Jensen. Terima kasih, Dr. Jensen. Tiger pun merasa bersyukur dan hampir menundukkan kepalanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang aku akan bertanya padamu, apakah urusan kakekku ada hubungannya dengan pamanku? Pamanmu mencari Meneer Xavier dari grup Smith, lalu merencanakan untuk menipu sebidang tanah kakekmu. Grup Smith? Bukankah mereka ada di kota Asmenia? Di kota Seleton, mereka juga membuka kantor cabang. Meneer umumnya adalah Xavier. Kabarnya mereka ingin mengembangkan bisnis properti dan sangat memperhatikan sebidang tanah milik kakekmu. Setelah percakapan itu, Jensen Adi sangat terkejut. Ternyata perusahaan J. Smith melebarkan sayapnya sampai ke tempat ini dan mengincar tanah kakek buyutnya. Kembalilah dan beritahu pada bosmu kalau tanah yang mereka inginkan adalah milik leluhur keluarga Scott. Besok datanglah ke rumah leluhurku. Setelah Jensen mengatakan kalimat itu, dia pun pulang. Padahal sebelumnya Jensen bilang kalau akan mengajari Tiger teknik pijat meskipun itu hanya sebagai alternatif saja. Sisa hidup Tiger masih tidak lebih dari 3 tahun. Jensen adalah dokter yang baik, tapi tidak semua orang bisa dia selamatkan. Menyelamatkan orang seperti Tiger sama saja dengan menyakiti orang lain. Setelah sampai di rumah, paman dan lainnya telah pergi. Hanya ada bibi dan kakek yang ada sedang menata meja makan. Mereka lega saat melihat Jensen. Jensen, Tiger itu seorang gangster. Apa yang kamu lakukan sampai memprovokasinya? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kalau tidak, kakek tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi ayahmu. Saat kakek Herman melihat Jensen baik-baik saja, dia pun bersyukur dan juga sedikit kesal. Kakek tenang saja, aku tidak. Jensen tersenyum dan berkata, bukankah aku pernah berlatih beberapa jurus bersama kakek dan ayah? Kalau aku tidak bisa memukul mereka, aku masih juga bisa melarikan diri. Meskipun kamu berkata seperti itu, tapi seberapa hebatnya dirimu, pisau itu menakutkan. Selanjutnya kamu tidak boleh ceroboh. Kakek Herman tahu kalau ilmu bela diri Jensen cukup bagus, tapi sebagian besar seni bela dirinya hanya untuk memperkuat tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, dia tidak bisa melawan belasan orang dengan pisau. 127. Oh ya, tampaknya ilmu akupunturmu jauh lebih baik. Apakah kamu mempelajarinya di sekolah? Tanya Bibi Sofia penasaran. Bisa dibilang begitu. Tapi, aku juga mengenal banyak guru medis di kota Asmenia. Aku biasanya berbincang-bincang dengan mereka, jadi keterampilan medisku meningkat sangat pesat, ucap Jensen seraya tersenyum ringan. Ada baiknya kamu lebih banyak belajar. Jensen, kamu sudah tumbuh besar. Kakek tidak akan mengganggu jalan yang kamu pilih. Kakek yakin, kamu pasti bisa menjadi dokter yang terkenal. Wajah kakek Herman sangat puas.
Dia juga merasa kalau Jensen sangat berubah kali ini, tapi dia tidak tanya apa-apa. Anak muda memiliki dunianya sendiri, jadi tidak baik bertanya terlalu banyak. Kakek, untuk urusan rumah kakek buyut. Haish, sebenarnya tidak apa-apa melepaskan rumah leluhur itu. Pindahkan saja aula Singlin ke tempat lain. Hanya saja, aku tidak mau merendahkan Andrew. Hal yang mengejutkan Jensen adalah kakek Herman tampak jujur. Sebenarnya dia tahu apa yang Paman Andrew lakukan. Akan tetapi, Paman Andrew adalah anak kakek Herman. Orang tua mana mungkin akan tega menyakiti anaknya, karena itulah dia tidak bisa bertindak kejam pada anaknya. Kakek, aku pikir kita bisa memindahkan aula Singlin ke kota Asmenia, ada lebih banyak orang di kota Asmenia. Banyak orang yang menyukai pengobatan tradisional di sana. Itu lebih baik daripada kalian tidak melakukan apa-apa di sini. Jensen memberi saran. Masalah ini biar kita bahas lagi besok. Kakek Herman agak ragu-ragu, tapi dia masih tidak menyerah. Keesokan harinya pada dini hari, kakek Herman memanggil Jensen dan Sofia untuk pergi ke rumah leluhur. Rumah leluhur adalah sebuah rumah tua. Saat Jensen masih kecil dulu, dia sesekali datang untuk bermain di sini. Namun saat itu tidak ada seorang pun di rumah leluhur. Itu agak suram dan aneh. Jadi, dia jarang datang ke sana. Akan tetapi, setelah dia masuk ke sini kali ini, jelas sekali Jensen merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat bahwa rumah leluhur berbentuk gedung segi 4. Aulanya digunakan untuk memeriksa pasien saat itu. Ruangannya dipenuhi dengan kotak obat dan batu untuk penggilingan obat, dan lainnya. Saat masuk lebih dalam lagi, dia menemukan ada banyak papan nama leluhur. Jensen melihat kakek sedang membakar dupa untuk leluhurnya. Dia juga berjalan sesuka hatinya. Pada waktu yang bersamaan, dia diam-diam melepaskan profounkinya. Sebelum dia masuk, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dan yang benar saja, setelah dia melepaskan profounkinya, dia menemukan sebuah benda yang sangat tua di sudut ruangan. Saat dia mengambilnya benda tersebut, ternyata itu adalah sebuah kompas yang berdebu. Kompas ini peninggalan dari kakek buyut. Katanya ini sangat berguna untuk melihat Feng Shui. Kemudian kakek buyutmu menyimpannya di sini, ucap Sofia menjelaskan seraya tersenyum saat melihat Jensen. Bibi, bolehkan aku memiliki kompas ini? Hehe, ambil saja ini juga termasuk barangmu. Kata Sofia tidak peduli. Jensen diam-diam merasa senang. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu kalau kompas itu luar biasa. Alasan kakeknya tidak bisa menggunakan alat ini mungkin karena dia tidak memiliki profounki pada tubuhnya. Dia mencari alasan kalau tubuhnya sedang tidak nyaman, lalu membawa kompas itu ke kamar untuk dipelajari. Setelah masuk ke kamarnya, Jensen melihat bagian atas dan bawah kompas. Dia melihat kalau kompas itu memiliki posisi arah dan heksagram yang rumit, tapi penunjuknya tidak bergerak seolah-olah itu berkarat. Material pada permukaan kompas ini juga sangat aneh. Tidak terbuat dari emas maupun kayu, sekilas tampak berat tapi malah sangat ringan saat dipegang. Biar aku coba. Jensen mengolah teknik kaisar manusia dan mentransfer profounki dalamnya pada kompas. 6 Armor 9 Chapter, langit mengelilingi tempat, 4 waktu 5 elemen, matahari dan bulan yang terang, kakek Yu menjadi penguasa Tao, prajurit Xiao memerintah pasukan, naga hitam membantu penjaga, harimau putih menjadi pemandu. Begitu profounki ditransfer, pikiran Jensen seolah-olah meledak. Dia mendengar suara kuno, kemudian dia bisa merasakan adanya kekuatan kuno yang datang dari arah kompas. Saat ini Jensen merasa bahwa teknik kaisar manusia bergegas berlari dan secara bertahap naik ke tingkat kedua. Kelak! Kemudian, kompas yang ada di tangan Jensen benar-benar retak dan berubah menjadi potongan ramalan yang besar dan melayang-layang di sekitarnya. Luar biasa! Seketika Jensen langsung tahu kalau kompas ini sama sekali bukan milik kakek buyutnya. Kemungkinan umurnya jauh lebih tua. Dia merasakan dengan lebih jelas kekuatan yang tersembunyi pada kompas. Jika dia sudah memiliki kompas ini saat berada di Universitas Asmenia dan bertemu dengan hantu wanita itu, Jensen tidak akan tidak berdaya seperti itu. Teknik kaisar manusiaku sudah naik ke level 2. Kemudian, Jensen bisa merasakan peningkatan profounkinya. Selain itu, teknik pelepasan Ki Jensen juga meningkat.
Jika dia merasakannya dengan hati-hati, dia bisa merasakan udara dan rumput yang bergoyang di sekitarnya. Terlebih dia juga bisa merasakan perasaan yang aneh dalam kegelapan yang luar biasa, seolah-olah dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Taoist kuno itu dapat meramal nasib buruk dan baik. Apakah itu kekuatan seperti ini? Jensen tiba-tiba tahu lebih banyak tentang metafisika Hwasia kuno. Saat Jensen merasakan kompas itu, ada kericuhan yang terjadi di luar rumah leluhur. Ada banyak orang dari keluarga Scott yang datang. Selain itu, bahkan tidak sedikit orang di kota Seleton yang menonton kericuhan itu. Itu karena hari ini kakek ketiga akan datang. Kakek ketiga ini memiliki senioritas yang sangat tinggi di keluarga Scott. Semua orang harus hormat padanya. Karena itulah, hari ini kakek Herman juga mengenakan pakaian yang formal. Dia telah menunggu di gerbang rumah leluhur. Tidak lama kemudian, sebuah mobil BMW berhenti, kemudian seorang pria tua berambut putih keluar dari mobil itu dengan tongkatnya. "Paman!" Kakek Herman buru-buru menyambut pria itu dan berkata dengan sopan. Pria tua itu sedikit mengangguk kepada kakek Herman, lalu tidak mengatakan apa-apa. Malah generasi muda di keluarga Scott memindahkan kursi dan menyuruh kakek ketiga untuk duduk. Seketika kakek Herman sedikit malu. Dia tahu kalau pamannya itu agak kuno. Sejak kecil saat dia melihat pamannya itu, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa belajar kedokteran itu lebih baik daripada bisnis atau politik. Saat ini beberapa mobil mewah lain pun datang. Ada mobil Mercy, BMW, Cadillac, DLL. Kemudian paman dan bibinya yang lain turun untuk menghampiri orang yang datang itu. Mereka juga tahu kalau hari ini adalah hari yang penting, jadi sebagian besar dari mereka meminjam sebuah mobil. Setelah mereka turun, banyak dari keluarga Scott mengelilingi mereka dengan sangat sopan. Lagi pula mereka telah mendengar kalau Jamie akan segera dipromosikan. Saat itu mereka membutuhkan bantuan Jamie untuk segala hal yang mereka lakukan di kota Seleton. Terutama kakek ketiga tadi. Dia menatap Jamie dengan mata berbinar. Penampilannya kuno, memandang rendah pekerjaan bertani dan orang-orang dari generasi tua. Dia selalu percaya kalau generasi muda di keluarga Scott harus menjadi pejabat untuk menghormati leluhur mereka. Jika Jamie menjadi wakil wali kota, dia akan menjadi pejabat terbesar di keluarga Scott selama beberapa generasi. "Kakek!" Jamie mengikuti pamannya dan berteriak lebih dulu. Hari ini dia mengenakan setelan jas bermerek dan berpakaian dengan sangat luar biasa. Namun umumnya, wajahnya dipukul oleh Jensen hingga babak belur. Itu membuat orang-orang yang di sana merasa itu sangat lucu. Di belakangnya ada Silmi. Dia mengangkat bahunya dan menarik kepalanya tidak tahu. Setelah dia dipecat dari jabatan manajer umum, dia masih belum memikirkan apa-apa dan datang ke sini. Mungkinkah dia benar karena Jensen? Ia memikirkan beberapa hal dan merasa itu tidak mungkin. "Andrew, akhirnya kamu datang." Kakek ketiga ketika itu datang untuk menyambut keluarga paman. Dia berkata sambil tersenyum, "Andre, masa depan kedua anakmu sangat cerah. Jika keluarga Scott memiliki masalah suatu hari nanti, kamu harus menjaganya." Melihat wajah kakek yang tersenyum, semua orang tahu kalau kakek ketiga sangat puas dengan keluarga paman Andrew. Ini sudah pasti. Paman itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun kemarin rencananya gagal, tapi hari ini dia berharap bisa berhasil. Selama tetua keluarga Scott setuju untuk menjual rumah leluhur, mereka bisa mendapatkan uangnya. "Di mana Jensen?" Jamie melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak melihat Jensen. Dia pun mendengus karena kemarin dia dipukul oleh Jensen. Hari ini dia akan balas dendam. Kakak tertua, Jensen itu mungkin sudah kembali ke kota Asmenia. Di sebelahnya ada Erlan yang berkata dengan santai. 128. Untuk masalah ini, cepat atau lambat aku akan mengurusnya. Jamie berkata dengan kejam, lalu melihat kakek ketiga dan berkata, "Kakek ketiga, kamu lihatlah orang-orang yang ada di sini, bukankah sudah waktu kita untuk mengumumkan sesuatu?" Kakek ketiga mengangguk, lalu membawa anggota keluarga Scott untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Setelah semuanya selesai, kakek ketiga pun berkata dengan santai, "Sebenarnya mengumpulkan seluruh keluarga di sini karena ada satu hal penting yang ingin kukatakan, ini ada kaitannya dengan rumah leluhur kita.
Begitu kakek itu mengatakan kalimat itu, mata dari banyak mata orang yang ada di keluarga Scott pun cerah. Mereka juga tahu tentang penghancuran rumah dan sangat berharap bisa mendapatkan sedikit uang dari itu. Bahkan tidak sedikit orang di kota Seleton yang penasaran dengan berapa harga jual yang didapat nanti dari rumah leluhur ini. Jaime, ayo berbicaralah. Kata kakek ketiga sambil melihat Jaime lagi. Dia bermaksud untuk memberi Jaime suara terbesar di keluarga Scott. Jaime terbatuk dan berkata dengan santai, karena beberapa perusahaan besar menyukai rumah leluhur kita dan menawarkan harga sampai 3 juta yuan. Jadi, hari ini seluruh keluarga Scott berkumpul untuk melakukan diskusi untuk memutuskan tanah ini akan dijual atau tidak. 3 juta yuan? Semua orang di keluarga Scott sesak napas karena mereka bisa mendapatkan banyak uang. Dan lagi, setelah aku negosiasikan, mereka memutuskan untuk membayar 5 juta yuan, Jaime pun tersenyum lagi. Seketika mereka pun semangat. Bagaimanapun, harganya telah naik 2 kali lipat. Hanya beberapa orang yang menggelengkan kepalanya dan berpikir kalau aula Singlin peninggalan leluhur mereka tidak dapat dijual dengan mudah. Kalian jangan khawatir tentang uangnya. Mereka adalah grup Smith yang memiliki sumber ekonomi yang kuat. Nanti bos mereka akan membawa uangnya secara langsung. Selama mereka menandatangani kontrak, mereka akan segera mengirim uangnya. Jaime menambahkan, selanjutnya, kita akan memvoting untuk menjual rumah leluhur ini atau tidak. Meskipun dia seperti sedang menanyakan pendapat semua orang, tapi dari kata-katanya tadi, semuanya orang tidak punya alasan untuk tidak menjualnya. Ditambah lagi jika mereka tidak menjualnya, itu akan menyinggung keluarga paman. Salah satu dari kedua anak dari paman besar memiliki kekuasaan yang besar di pemerintahan, sedangkan satunya lagi adalah bos besar di sebuah perusahaan besar. Tidak ada yang bisa menyinggung mereka dengan mudah. Aku setuju. Aku juga setuju. Banyak dari mereka bersuara setuju. Tentu saja sebagian kecil dari mereka melihat kakek Herman dan berkata dengan ragu, ini bukan masalah kecil. Kita harus mendiskusikannya selama beberapa hari lagi. Sayangnya hanya sedikit yang tidak setuju. Mayoritas dari mereka menghormati Jaime. Aku keberatan. Saat itu kakek Herman membuka mulutnya berkata, rumah leluhur ini ditinggalkan oleh leluhur kita. Kita tidak dapat menyerahkannya dengan begitu mudah. Jika tidak, kita menipu para guru dan menghancurkan leluhur kita. Herman. Kakek ketiga berteriak dengan garang, apa hak kamu mengatakan kita menipu para guru dan menghancurkan leluhur kita? Keluarga Andrew mengajak kita untuk menjadi kaya. Salah satu dari mereka adalah dari pemerintahan, satunya dari seorang pebisnis. Mereka bisa membawa kemuliaan pada leluhur kita, jadi kamu sebagai tetua seharusnya mendukung mereka karena kamu sama sekali tidak pernah memberi martabat pada leluhur kita. Sofia dengan marah langsung berkata, aku tahu kalau kakek ketiga sedang memikirkan masa depan Jaime dan lainnya. Kali ini bisa membantu mereka, nanti juga bisa meminta bantuan mereka, tapi ini bukan urusan kita. Wajah kakek Herman berubah. Dia buru-buru menarik Sofia. Lagi pula perkataannya seperti itu tidaklah pantas. Sofia, aku adalah kakekmu. Perhatikan kata-kata MU saat kamu bicara. Kakek ketiga marah besar. Jika rumah leluhur ini dijual, semua orang tidak ada masalah. Masing-masing keluarga akan mendapatkan uang bagiannya. Kenapa kamu menghentikan semua orang untuk menjalani kehidupan yang baik? Baik apanya? Sofia sudah tidak tahan lagi dan kakek Herman tidak berhenti untuk menariknya, tapi kakek Herman tidak bisa menghentikan amarah Sofia. Sofia berkata dengan marah, rumah leluhur ini diberikan oleh kakek buyut untuk ayahku. Itu bukan urusan kita. Jadi, kita tidak pantas mendapatkan bagian uangnya. Perkataan Sofia itu membuat orang-orang dari keluarga Scott jadi agak malu karena itu adalah kenyataan. Kenapa tidak bisa? Namun saat itu Jaime berkata dengan sungguh-sungguh, rumah leluhur ini milik kita semua keluarga Scott. Jadi, kita semua punya andil di dalamnya. Mungkinkah kamu masih ingin memilikinya sendiri? Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi di bawah wilayah kekuasaanku. Ya, rumah leluhur itu milik bersama. Jaime, karena kamu akan dipromosikan menjadi wakil wali kota, coba periksa dan beri keadilan bagi kami semua. Paman Andrew juga berteriak. Bahkan sudah ada bukti perebutan rumah leluhur secara terbuka. Bagaimanapun, putranya adalah seorang pejabat. Jadi, tidak mudah untuk mengecohnya.
Saat ini orang-orang tampak mendukung Jaime, mereka sangat berani untuk menegur kakek Herman. Bahkan saat ini orang-orang yang netral pun takut pada Jaime. Mereka masih harus tinggal di kota Seleton, jadi mereka tidak mau menyinggung pejabat tinggi itu tanpa alasan. Kalau tidak, mereka tidak bisa hidup dengan damai. Ini namanya jual beli yang memaksa. Banyak dari mereka yang tinggal di kota Seleton berbisik diam, terutama Johan. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa memotong mereka. Johan, dasar bodoh. Di saat seperti ini kamu masih mengandalkan Jensen. Di sebelahnya Erland tertawa dan berkata, Jensen bocah itu sudah memukul Jaime, tapi sekarang dia hanya bisa bersembunyi dengan kembali ke kota Asmenia. Di kota Seleton, dia tidak akan bisa melawan Jaime dalam segi bisnis maupun politik. Terus terang, Jaime itu kuat untuk secara kekuasaan. Apakah Jensen memiliki cara? Sialan. Johan mengepalkan tangannya. Herman, jika kamu menghentikan semua orang untuk menjalani kehidupan yang baik, atas nama leluhur keluarga Scott, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Scott. Saat ini kakek ketiga berteriak dan mengejutkan semua orang. Kakek, kamu tidak bisa seperti ini. Wajah Sofia berubah drastis. Dia tahu kalau ayahnya adalah orang yang keras kepala dan memiliki perasaan yang kuat terhadap keluarga besar. Sekarang kamu melanggar peraturan keluarga besar Scott dan terang-terangan memprovokasi anggota keluarga Scott. Kamu harus dikeluarkan dari keluarga Scott. Namun, jika dia menyerahkan akta tanah, semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba temperamen kakek ketiga mereda. Aku juga melihat pertumbuhan dosanya dan pada akhirnya aku tidak ingin dia dikeluarkan. Satu demi satu menyerah. Melihat seorang yang dipaksa untuk menyerah membuat kakek Herman meraung marah. Matanya pun memerah. Ia hanya ingin menjaga apa yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dia sama sekali tidak berpikir kalau dia salah. Selain itu, selama bertahun-tahun dia sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Scott. Bahkan dia mengeluarkan uang untuk memperbaiki rumah leluhurnya. Kalau tidak, rumah leluhurnya itu pasti sudah runtuh sejak dulu. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah uang, jadi mereka menyanjung Jaime dan Andrew. Ia menatap keluarga Scott. Dia sama sekali tidak menyangka kalau putra tertuanya tidak berbakti padanya dan memaksa ayahnya untuk menyerahkan rumah leluhur itu. Paman Andrew sedikit tidak masuk akal dan tidak berani melihat kakek Herman. Namun, kakek ketiga berkata dengan dingin, Herman, apakah kamu masih sayang dengan leluhur dan keluarga Scott? Jangan-jangan kamu tidak menganggap kalau dirimu keturunan keluarga Scott? Kamu benar-benar anak durhaka. Paman, kamu jangan bilang apa-apa lagi. Saat kalian datang, kalian bergegas ke rumah leluhur dan menindasku dengan kekuatan politik Jaime. Bukankah kamu hanya ingin uang? Ambil semua. Kakek Herman pun marah. Aku sudah tidak mau dengan rumah leluhur ini, tapi aku akan mengambil semua yang ada di dalam rumah leluhur. Barang-barang yang ada di dalam rumah leluhur sudah tua dan usang, seperti papan nama leluhur dan lainnya. Barang-barang itu tidak begitu bernilai harganya. Seketika kakek ketiga setuju. Oke, tapi kamu harus menyerahkan akta tanahnya. Aku akan membiarkanmu pergi atas nama keluarga Scott. Setelah mengatakan itu, tujuannya pun jelas. Jika itu benar-benar demi leluhur keluarga Scott, kakek ketiga tidak akan membiarkan kakek Herman mengambil papan nama leluhur dan lainnya. Kakek ketiga ini benar-benar hanya mengejar uangnya. Faktanya, kakek ketiga juga memiliki anak keturunan. Dia pasti menginginkan uang yang lebih banyak agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Apalagi Paman Andrew diam-diam sudah menjanjikan uang 500.000 yuan untuknya. Episode 129. Saat kakek Herman hendak menyerahkan akta tanah, tiba-tiba sebuah telapak tangan meraihnya dan menggenggam akta tanahnya. Itu adalah tangan Jensen. Saat Jaime dan lainnya melihat Jensen, mereka pun marah besar. Namun, Jensen tidak memedulikan mereka. Dia juga sudah menyaksikan apa yang terjadi tadi. Dia memiliki perasaan yang sama dengan kakek Herman. Kerabat itu tidak akan membandingkannya dengan uang dan kekuasaan. Saat dia melihat kakek diganggu berulang kali, pada akhirnya dia bisa menahannya. Sudah cukup. Saat rumah leluhur ini rusak dan terbengkalai, kalian tidak ada yang mau, bahkan merawatnya. Sekarang saat ada seseorang mau membelinya,
kalian semua berlomba-lomba untuk datang. Seolah-olah rumah leluhur memiliki banyak hubungan dengan kalian. Ini semua demi apa kalau bukan demi uang? Jensen marah dan berkata, siapa yang membayar biaya perbaikan rumah leluhur saat rumah itu akan runtuh karena angin topan pada 5 tahun yang lalu? Selama bertahun-tahun, rumah leluhur itu sudah tua dan rusak. Siapa yang membayar biaya perbaikannya tiap tahun? Hari ini aku akan angkat bicara di sini. Bahkan, jika rumah leluhur ini benar-benar terjual, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Perkataan Jensen membuat semua orang yang menonton malu, tapi pada akhirnya dia membuat mereka sangat marah. Jensen, apakah kamu pantas untuk berbicara di sini? Kembalilah. Kakek ketiga memarahinya dengan tongkatnya. Justru kamu, apa kamu pantas berbicara di sini? Kamu hanya sepupu kakekku. Urusan kami bukanlah urusanmu. Kamu juga hanya lebih tua, tapi tidak memiliki hak dalam keputusan di keluarga Scott. Jensen sama sekali tidak takut dengan kakek ketiga. Sudah. Herman, apakah cucumu ingin memberontak? Kakek ketiga sangat marah sampai mengalami serangan jantung dan terus mengelus dadanya. Kakek Herman sudah gila karena marah. Dia marah dan berkata, apa yang dikatakan oleh Jensen juga yang aku katakan. Ya, kapan giliran kita untuk membahas tentang keluarga? Kakek, bagaimana dengan kita? Kami yang berkumpul di sini tidak ingin kamu memiliki akta itu sendirian. Jamie tiba-tiba berteriak, sekarang aku adalah wali kota di kota Seleton ini. Aku juga memiliki hak untuk menyelidiki hal ini dan memberikan keadilan bagi semua orang. Melihat Jensen yang membuat onar, Jamie menindasnya dengan kekuasaannya lagi. Ya, selidiki saja. Kakek ketiga membelai dadanya dan membuka mulutnya dengan sangat marah. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti di samping. Kemudian, beberapa orang turun dari mobil itu. Orang pertama yang turun siapa lagi kalau bukan wali kota Caspar. Wali kota datang. Banyak dari mereka wajahnya berubah. Tidak disangka urusan keluarga Scott menarik perhatian pejabat pemerintah tertinggi. Kemudian orang-orang itu diam-diam melihat Jamie. Mereka tahu kalau Jamie akan dipromosikan untuk menjadi wali kota, itu sangat jelas sekali kalau wali kota Caspar datang karena Jamie. Baiklah. Tetua Caspar sudah datang. Dia pasti bisa membuat keputusan untuk kita. Kakek ketiga juga tersenyum bahagia. Dia melihat Jamie dan berkata, Jamie, kita ada penyelamat. Bahkan wali kota sendiri yang datang. Keluarga Scott kita pasti akan sangat bangga karena generasimu. Kakek, kamu bicara apa? Wali kota Caspar menghormatinya jadi dia datang sendiri ke sini. Kedatangannya secara langsung sudah cukup menjelaskan posisi Jamie di kota Seleton. Ia melihat kakek Herman dan Sofia lagi. Wajah mereka sangat tidak berdaya. Mereka tahu kalau hari ini rumah leluhur benar-benar tidak bisa dilindungi lagi. Mereka mengerti ada pepatah kalau janganlah kita rakyat biasa untuk berkelahi dengan pejabat pemerintahan. Wali kota Caspar, apa yang membuatmu datang ke sini? Jamie buru-buru menyapanya, tapi yang membuatnya terkejut adalah wajah wali kota Caspar yang sangat suram dan tidak berkata apa-apa. Hanya keningnya yang mengerut sambil melihat ke arahnya. Pak Wali Kota. Jamie agak bergidik saat wali kota itu melihatnya. Jamie, setelah penyelidikan prosedur, kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ada masalah dengan caramu. Jadi, kota memutuskan untuk menangguhkan jabatanmu dan melakukan penyelidikan. Akhirnya wali kota Caspar angkat bicara. Intinya, dia memecat Jamie. Pak Wali Kota, Anda pasti bercanda, kan? Wajah Jamie seketika berubah drastis. Dia jadi agak gugup. Lihatlah, apa aku sedang bercanda? Pergilah ke kantor untuk melakukan prosedur tindak lanjut. Wali kota Caspar mengabaikan Jamie, kemudian disusul dengan Jensen yang berjalan sambil tersenyum. Seketika Jamie seperti disambar petir. Dia akan menjadi wakil wali kota, tapi itu hanya 1-2 hari saja. Namun, di saat yang kritis seperti ini, dia ditangguhkan untuk penyelidikan. Ia tahu betul apa yang disebut dengan ditangguhkan. Sebenarnya itu sama dengan dipecat. Bagaimana bisa begini? Ia kehilangan akal sehatnya dan duduk di atas tanah. Orang-orang keluarga Scott pun terkejut. Bagaimana bisa Jamie yang baik-baik saja tadi lalu ditangguhkan dari jabatannya?
Saat ini mereka merasa kalau Jaime dipukul dan kembali ke bentuk aslinya, tidak menjadi pejabat senior yang disegani. Ah! Kakek ketiga dan Paman Andrew juga membuka mulut mereka. Mereka berani memaksa kakek Herman untuk menyerahkan akta tanah itu. Alasan utamanya masih karena Jaime. Namun sekarang, Jaime sudah dipecat, jadi siapa yang bisa mereka andalkan? Tidak, itu tidak mungkin. Paman Andrew ingin mempertanyakan keputusan wali kota Caspar, tapi dia dicegah oleh orang-orang. Kamu bercanda? Berani mempertanyakan wali kota? Bukankah itu sama dengan mencari mati? Ayah, jangan bertindak sembrono. Apalagi Jaime sendiri tahu kalau dia telah melakukan hal yang tidak biasa. Jika semuanya menjadi ricuh, tidak hanya dipecat, tapi dia bisa masuk penjara. Jadi, dia segera mencegah Andrew. Ini pasti kesalahan. Ini pasti kesalahan. Andrew dicegah banyak orang. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan di masa lalu. Wajah mereka sangat suram. Putra tertua ditangguhkan, putra kedua juga dipecat. Seketika keluarga Andrew seolah-olah dari surga jatuh ke neraka. Kemudian dia menatap wali kota Caspar dan menemukan kalau wali kota Caspar sedang mengobrol bersama Jensen dengan sopan. Apa mungkin dia lagi? Paman Andrew memikirkannya dengan hati-hati. Pada akhirnya dia menyadari kalau itu sangat mengerikan. Nasib buruknya datang sejak Jensen kembali. Tampaknya pemecatan kedua anaknya ada hubungannya dengan Jensen. Dr. Jensen, apa ada yang bisa kubantu? Tanya wali kota Caspar kepada Jensen. Jika tidak diingatkan oleh atasan, dia tidak akan mengganggu urusan keluarga Scott. Namun sekarang, Jensen adalah orang yang pernah berkunjung ke rumah Tuan Besar Orlando untuk makan-makan. Setelah pembicaraan dengan atasan kemarin, wali kota Caspar kembali untuk menyelidiki Jaime, lalu dia memecatnya. Meskipun dia tidak yakin apakah Tuan Besar Orlando dan lainnya membantu Jensen, dia masih harus membela keselamatannya sendiri. Masalahnya sudah seperti ini. Kakekku memiliki akta tanah rumah leluhur, tapi seluruh keluarga Scott memaksanya untuk menjual rumah leluhur. Aku ingin tahu apakah mereka melanggar hukum? Tanya Jensen. Omong kosong apa ini? Wali kota Caspar menatap orang dari keluarga Scott dingin. Akta tanah sudah menjadi bukti kepemilikan. Bagaimana kita bisa memaksa melakukan jual beli? Orang-orang dari keluarga Scott menundukkan kepala mereka, tapi mereka terkejut sekali, seolah-olah ada gelombang yang besar datang. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat kalau wali kota Caspar membantu Jensen. Mereka juga merasa kalau sebagian besar alasan Jaime dipecat adalah karena Jensen. Mereka sangat tertekan karena mereka seharusnya bisa mendapatkan uang 100.000 yuan, tapi malah dihancurkan oleh Jensen seorang. Pak Wali Kota, rumah leluhur sudah melakukan penandatanganan kontrak. Jika tidak dijual, sulit bagi grup Smith untuk melakukan serah terima. Mereka mungkin akan menarik investasi mereka dari kota Seleton. Saat itu Paman Andrew berkata sambil tersenyum. Di dalam hatinya, dia masih memeluk harapan terakhirnya. Dan benar saja, saat membicarakan grup Smith, wali kota Caspar mengerutkan keningnya. Jika grup Smith menarik investasinya dari kota Seleton itu tidak menguntungkan bagi kota Seleton. Saat mereka sedang membahasnya, ternyata orangnya pun datang. Sebuah mobil Mercy berhenti di samping jalan. Lalu beberapa pria berjas turun. Salah satunya mengenakan jas hitam dan memiliki aura yang tidak biasa. Dia berjalan sambil marah-marah dan berkata, Andrew, kenapa masalah rumah leluhur MU masih belum diselesaikan? Episode 130. Tuan Muda Xavier akhirnya datang. Paman Andrew tampak bersemangat. Dia tahu kalau pemuda itu adalah bos dari grup Smith di kota Seleton karena kekuatan grup Smith sangat kuat dan akan melakukan investasi di kota Seleton, wali kota pun menghormatinya. Tuan Muda Xavier, dia menghalangi kami. Jaime buru-buru menunjuk Jensen. Kalian tidak bisa menghancurkan tempat sekecil itu? Kalian benar-benar tidak bisa diandalkan. Hari ini aku membawa uangnya. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Pemuda itu berkata dengan tidak puas. Dua orang di belakangnya membawa 2 kotak uang. Kemudian mereka pergi ke kerumunan untuk membuka kotak itu dan memperlihatkan uang yang ada di dalamnya. Katakan, berapa harganya agar rumah itu mau dijual? Aku akan membayar berapapun yang kamu inginkan.
Setelah melihat uang itu, Xavier melihat ke arah Jensen. Namun, tepat saat matanya melihat Jensen, seketika raut wajahnya berubah. Itu kamu, Jensen. Jensen juga merasa terkejut. Bukankah dia Xavier? Kenapa dia yang menjadi bos di grup Smith di kota Seleton? Xavier, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Kata Jensen seraya tersenyum. Sebelumnya Tiger bilang kalau bos di grup Smith adalah Xavier. Saat itu Jensen tidak peduli. Bagaimanapun, keluarga Xavier membuka pabrik sendiri, jadi bagaimana dia bisa menjadi bos di grup Smith kota Seleton? Dan juga orang yang bernama Xavier bukan hanya satu orang. Namun, sepertinya sekarang Xavier ini benar-benar menjadi bosnya. Jensen, apa yang kamu inginkan? Di mata orang-orang yang ada di kota Seleton tampak jelas sekali kalau Tuan Muda Xavier sangat takut dengan Jensen, bahkan dia mundur beberapa langkah. Tidak heran jika Xavier ketakutan. Dia telah diejek 2 kali berturut-turut oleh Jensen. Pabrik di keluarganya telah merugi, bahkan bisa dikatakan bangkrut. Jika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Jay Smith, dia mana bisa menjadi manajer dan bisa bertahan hidup hingga sekarang. Selain itu, dia juga tahu kalau Tuan Muda Jay Smith juga sangat tidak puas dengan Jensen, tapi dia tidak berani melakukan sesuatu pada Jensen, apalagi berbicara. Andrew, dasar sialan. Kenapa kamu tidak bilang dengan jelas kalau rumah leluhur ini adalah milik keluarga Jensen Scott? Kemudian Xavier berbalik badan dan memarahi Paman Andrew. Tuan Muda Xavier, apa yang terjadi? Paman Andrew merasa konyol karena dimarahi. Dia merasa sangat aneh. Kenapa wali kota bersikap sopan kepada Jensen? Bahkan bos dari grup Smith juga begitu. Saat ini Jensen mencibir dan berkata, Xavier, aku tanya padamu, berapa yang ingin kamu bayar untuk tanahku ini? Ini. Jensen, aku hanya melakukan perintah. Tuan Muda Jay Smith bermaksud mengeluarkan 20 juta yuan, ucap Xavier sembari tersenyum pahit. 20 juta yuan? Tapi pamanku sepertinya bilang 5 juta yuan. Jensen pun melihat ke arah Paman Andrew. Wajah Paman Andrew pun seketika memucat. Dia tahu kalau masalah itu akan terungkap. 20 juta yuan? Bajingan ini membohongi kita. Andrew hanya mengeluarkan 5 juta yuan untuk diberikan kepada kita dan mengambil 15 juta yuan untuk dirinya sendiri. Dia serakah sekali. Setelah reaksi dari orang-orang keluarga Scott yang meledak-ledak, mereka pun melihat Andrew dengan kesal. Andrew sekeluarga tersenyum pahit. Mereka tahu sulit bagi mereka untuk tinggal di kota Seleton setelah masalah itu terungkap. Jensen berkata lagi, Xavier, keluargaku tidak menjual tanah ini. Ambil uangmu dan pergilah. Xavier pun langsung membawa 2 kotak uang, lalu naik ke mobil Mercy-nya dan melarikan diri dengan putus asa. Orang-orang berpikir sesuatu pasti telah terjadi. Akibatnya, saat Tuan Muda Xavier pergi, semua orang terkejut bahkan sampai ingin melarikan diri. Saat ini mereka menatap Jensen. Mereka tahu betul apa yang sedang terjadi. Terutama Jamie, wajahnya yang kesakitan begitu membara karena dia selalu memandang rendah Jensen. Apalagi saat dia dipromosikan menjadi wakil wali kota. Dia menginjak-injak Jensen dan menghina Jensen, percuma sekolah yang tinggi. Sekarang aku lebih hebat daripada kamu. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan diriku. Namun sekarang, apakah Jamie bisa dibandingkan dengan Jensen? Orang terhebat di kota Seleton hanya bisa membuat wali kota untuk memecatnya, tapi tidak bisa membiarkan Tuan Muda Xavier melarikan diri dengan frustasi. Jamie sungguh sial. Bahkan jika perhatikan baik-baik, Jensen juga brengsek. Karena pembawa sial baginya. Jadi, itu benar-benar karena dia. Silmi juga sangat kacau. Kemarin dia tidak percaya kalau Jensen memiliki kemampuan yang begitu hebat, tapi sekarang sepertinya dia terlalu meremehkan Jensen. Saat ini dia sangat menyesal. Kalau saja dia tahu untuk tidak menyinggung Jensen. Tentu saja, Paman Andrew yang lebih menyesak. Masa depan kedua putranya hancur karena Jensen, termasuk reputasinya di kota Seleton. Jika dia tahu akan hal ini, dia pasti akan menyanjung Jensen. Pak Wali Kota, bisakah aku membeli tanah ini? Jensen melihat Wali Kota Casper dan mengabaikan perasaan rumit orang-orang. Wali Kota Casper berkata, akta tanah ini adalah milik kakekmu. Itu tergantung dengan kakekmu.
Jensen pun melihat kakek Herman dan berkata, "Kakek, aku akan membeli tanah ini. Aku akan membayar 20 juta yuan." 20 juta yuan. Setelah mendengar nominal 20 juta yuan, kakek ketiga pun terkejut. Dia berpura-pura senang dan berkata, "Jensen, menurutku sejak kecil kamu memiliki masa depan yang cerah. Lihatlah sekarang, kamu benar-benar tidak mengecewakan keluarga Scott. Kamu mengeluarkan uang 20 juta dan kami keluarga Scott bisa hidup dengan lebih baik." Wajah kakek ketiga berubah begitu cepat. Padahal sebelumnya kakek ketiga memandang Jensen sebelah mata. "Aku punya masa depan yang cerah atau tidak ada hubungannya denganmu." Jensen tidak segan kepada kakek ketiga dan berkata dengan dingin, "Kakek ketiga, jangan lupa, aku dan kakek dikeluarkan dari keluarga Scott. Ini." Kakek ketiga pun terdiam. Namun, dia tidak berani menyinggung Jensen, jadi dia berkata seraya tersenyum, "Sebelumnya aku hanya bercanda, itu tidak serius. Keluarga Scott adalah keluarga yang besar, jadi tidak bisa mengusir anak keturunannya. Bukankah kalian semua berpikir begitu?" "Benar." Orang-orang di keluarga Scott segera berteriak. Sekarang mereka menghina keluarga Andrew dan menyanjung Jensen. Jensen sudah muak dengan keluarga Scott, tapi dia tahu kalau kakeknya masih memiliki perasaan dengan keluarga Scott dan ia sangat memperhatikan kakek Herman. Jadi, kakek Herman agak bersemangat dan mengangguk pada Jensen. Meskipun generasi lebih tua seperti ini dan keras kepala, tapi mereka tidak ingin menjadi pengkhianat bagi keluarganya. Semua orang cemburu karena mereka bisa memiliki segalanya dan itu sangat berharga. Mereka diam-diam menghela napas. Jensen menatap dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menarik kembali perkataanku sebelumnya. Aku akan membangun aula leluhur keluarga Scott di sini dengan uang 20 juta yuan. Sisanya, aku serahkan kepada keluarga Scott. Membangun aula leluhur keluarga Scott juga bagus. Jensen, kamu hebat sekali. Kami sangat berterima kasih padamu." Raut wajah kakek berubah sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, generasi yang lebih tua di keluarga Scott tidak menginginkan uang. Selama keluarga Scott masih ada, jika sebelumnya Jamie memaksa kita tidak bisa melawannya." Meskipun kalimatnya bagus, tapi di dalam hatinya dia sangat bersemangat. Uang 20 juta yuan seumur hidup mereka tidak akan bisa mendapatkan uang itu. Tidak akan membutuhkan banyak uang untuk membangun aula leluhur. Jadi, sisanya akan dibagi rata oleh mereka. Tiap keluarga bisa mendapatkan hampir 1 juta yuan. Ia tidak pernah menyangka kalau mereka masih bisa beruntung mendapatkan uang lagi setelah Tuan Muda Xavier pergi dengan uangnya. Beberapa paman dari generasi tua di keluarga Scott juga bersemangat dan berkata, "Jensen, sebelumnya kami tidak berpikir panjang, tapi demi keluarga Scott, kami berharap kamu bisa mengerti. Lagi pula kamu yang membayarnya, jadi kamu bisa melakukan apa saja."